Pada bulan Agustus mendatang, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan calon peserta yang akan maju di Pilkada 2024. Salah satu tema yang menarik ketika bicara Pilkada adalah apakah Koalisi Indonesia Maju yang berhasil mensukseskan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin akan solid di Pilkada serentak. Di episode Politik 442, edisi Kemana Ridwan Kamil, lawan Anies di Jakarta atau menang mudah di Jawa Barat, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut bahwa salah satu variabel penting dalam melihat Pilkada serentak kali ini adalah bagaimana menjadi kepala daerah dapat menjadi batu loncatan menuju Pilpres 2024 mendatang. Hal ini wajar, mengingat walaupun Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo harus kalah di Pilpres 2024 kemarin, tapi mereka memiliki track record sebagai mantan gubernur. Plus, Gibran pun berhasil menjadi pendamping Prabowo dan berhasil memenangkan Pilpres berbekal pengalamannya sebagai wali kota Solo. Nah, jadi di episode tersebut pun, Ray Rangkuti mengatakan bahwa seiring dengan Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, maka pesona politik Jakarta pun akan memudar dan bergeser ke wilayah lain. Dalam kata lain, provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten diprediksi akan menjadi wilayah strategis yang akan diperebutkan di Pilkada kali ini. Oleh karena itu pula, mari kita lihat siapa aja sih tokoh politik yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten. Yang pertama, Jawa Barat. Berdasarkan survei indikator politik, 5 kandidat dengan elektabilitas tertinggi semuanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Yaitu ada Ridwan Kamil dari Golkar, ada Deddy Mulyadi dari Gerindra, Dede Yusuf dari Demokrat, Bima Arya dari PAN, dan juga ada Desi Ratnasari dari PAN. Melihat data ini, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah pertempuran antar koalisi Prabowo di Jawa Barat. Misalnya, antara Ridwan Kamil versus Deddy Mulyadi. Pun kalau misalnya Ridwan Kamil tidak ikut Pilkada Jawa Barat dan memilih bertarung di Pilkada Jakarta, masih ada kemungkinan bahwa Bima Arya akan bertarung melawan Deddy Mulyadi. Yang kedua, ada Jawa Timur. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni 2024, untuk wilayah Jawa Timur, terdapat 2 nama yang diprediksi akan bertarung di Pilkada Jawa Timur, yaitu ada Hovifah Indar Parawansa melawan Tri Risma Harini. Hovifah Indar Parawansa saat ini sudah mengantongi dukungan dari mayoritas partai politik, yaitu ada Demokrat dengan 11 kursi, ada Golkar dengan 15 kursi, PKS dengan 5 kursi, Perindo dengan 0 kursi, P3 dengan 4 kursi, PAN dengan 5 kursi, PSI dengan 1 kursi, lalu yang terakhir ada Gerindra dengan 21 kursi. Praktisnya, Tri Risma Harini kemungkinan akan didukung oleh PDIP dengan 21 kursi, PKB dengan 27 kursi, dan Nasdem dengan 10 kursi. Nah, kalau misalnya kita lihat komposisi ini, artinya KIM di Jawa Timur itu solid untuk mendukung Hovifah, sedangkan partai di luar KIM kecuali PKS akan bergabung untuk mendukung Tri Risma Harini. Yang ketiga, ada Jawa Tengah. Berdasarkan hasil survei dari LSI bulan Juni 2024, nama Kaisang Pangarep, putra Joko Widodo dan juga Ketua Umum PSI memiliki elektabilitas tertinggi dengan 25,6%. Lalu di urutan kedua, ada Ahmad Lutfi dengan 16,1%, Taj Yassin dengan 13,24%, serta ada Bambang Pacul dengan 9,7%. Nah, hal menarik dari Pilkada Jawa Tengah adalah bagaimana Jawa Tengah itu dianggap kandang banteng dan nampaknya sampai saat ini masih kesulitan untuk menentukan tokoh yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Karena baik Kaisang maupun Ahmad Lutfi dianggap sebagai representasi dari KIM atau Jokowi Men. Dan jika KIM bersepakat untuk menduetkan Kaisang dan Ahmad Lutfi, tentu ini juga akan menjadi pertarungan yang berat bagi PDIP untuk tetap mempertahankan Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Yang keempat, Banten. Salah satu nama yang pasti akan maju di Pilkada Banten adalah Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan yang diusung oleh Partai Golkar. Menariknya, Golkar seperti ditinggal oleh teman-temannya di KIM dan diprediksi akan berkoalisi dengan PDIP. Berbeda dengan Airin yang masih belum menentukan pasangannya, lawan dari Airin yaitu ada Andra Soni yang diusung oleh Gerindra, nampaknya udah sepakat dengan Dimyati Natakusuma dari PKS. Nasdem, Demokrat, dan juga PSI pun sudah memberikan pernyataan dengan mendukung pasangan ini. Artinya apa? Artinya akan terjadi pertempuran antar partai KIM di Pilkada Banten. Dari 4 provinsi yang sudah gue bahas sebelumnya, gue bisa ambil kesimpulan bahwa koalisi di Pilpres itu nggak akan berbanding lurus dengan koalisi yang ada di Pilkada. Kayak misalnya, gue kasih contoh, Pilkada Jawa Barat dan Banten. Kemungkinan akan terjadi pertempuran sesama partai politik KIM, yaitu Golkar versus Gerindra. Meski di Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah, KIM nampaknya solid mendukung tokohnya. Alasannya sederhana, karena peta politik di daerah itu sangat berbeda dengan peta politik nasional. Sebagai contoh, Gerindra tentu sebagai partai besar nggak ingin berada di bawah Golkar di Jawa Barat dan Banten. Maka dari itu, meski Golkar memiliki kandidat dengan elektabilitas tertinggi seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun ada Airin di Banten, Gerindra lebih memilih untuk menjadi lawan Golkar dengan mengusung kadernya sendiri. Kenapa? Karena dengan memenangkan Jawa Barat dan Banten, tentu ini menjadi nilai plus bagi Prabowo di Pilpres selanjutnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan gue bahwa Pilpres itu nggak berbanding lurus dengan Pilkada? Dan apakah tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada akan maju di Pilpres 2029? Kalau iya,
Kira-kira siapa sih calon kepala daerah yang akan maju di Pilpres 2029? Komen di kolom komentar ya.